saja. Selamat siang Pak Guru Bagus. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Sehat ya Pak. Terlihat dari senyumnya Bapak siang hari ini. Baik Pak, untuk percakapan kita pada siang hari ini, seperti yang sudah saya katakan 3 hari yang lalu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas Bapak. Tapi sebelum kita melakukan itu, ada beberapa tahapan yang akan kita lewati bersama, yaitu yang pertama pra-observasi yang sementara kita laksanakan ini, kemudian nanti di kelas akan dilaksanakan observasi, dan sesudah nanti pembelajaran di kelas Bapak akan ada pertemuan kembali untuk percakapan pasca observasi, dan untuk kesemuanya itu kita awali pada hari ini. Baik Pak, untuk sebelum kita lanjut dari percakapan kita saat ini, kira-kira harapan Bapak, apa yang Bapak bisa dapatkan dari percakapan kita pada saat ini? Tentunya saya punya harapan setelah percakapan ini, saya tentunya akan mendapatkan ide-ide kreatif lah untuk kegiatan pembelajaran pada besok hari. Nah, ide kreatif itu tentu sesuatu yang tidak muncul di benak saya, mungkin ini bisa memberikan masukan terkait pembelajaran saya besok. Oke, baik. Berdasarkan pengalaman yang pernah Ibu lakukan di setiap pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi Bapak berharap supaya dalam percakapan ini kita bisa mendapatkan ide-ide untuk nanti Bapak lakukan di kelas, seperti itu ya Pak. Oke. Untuk pembelajaran nanti Pak, apa materi yang akan Bapak sampaikan? Untuk materi pembelajaran kami saat ini yaitu terkait materi perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang kita pelajari adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan juga perkembangbiakan generatif. Oke, jadi materinya berkaitan dengan perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, yaitu vegetatif dan generatif. Oke, sangat baik. Dalam materi tersebut Pak pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nantinya? Dalam proses pembelajaran ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan semua siswa bisa mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Di dalamnya ada perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Oke, jadi melalui problem based learning. Ya. Oke, baik, sangat baik ya Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, adakah area khusus yang ingin Bapak kembangkan? Karena sekolah kami juga dikenal dengan sekolah yang disiplin, saya ingin menerapkan budaya positif. Oke, Ya. budaya positif. Karena dengan adanya budaya positif, saya tahu mereka bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang harus sesuai dengan keyakinan kelas. Oke. Setelah itu juga saya ingin mereka juga bisa meningkatkan pemahaman serta kompetensi mereka masing-masing siswa melalui proses pembelajaran yang mereka sukai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Tentu proses pembelajaran berdiferensiasi ini tidak kalah penting dengan proses pembelajaran sosial dan emosional, karena melalui kegiatan secara sosial mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka bisa mendapatkan informasi dari banyak teman melalui proses komunikasi dan diskusi. Oke, sangat baik ya Pak. Dari yang saya dengarkan tadi, ternyata ada 3 area yang ingin Bapak kembangkan, yaitu tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional dari peserta didik sendiri. Oke, untuk hal tersebut Pak, apakah sudah ada persiapan yang Bapak lakukan? Jelas Bu, persiapannya pertama modul ajar. Di dalam modul ajar itu tahapan-tahapan kegiatannya pasti sudah dipersiapkan. Selain modul ajar, tentunya juga media ajar tidak kalah penting. Meskipun nantinya kita akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, entah mereka akan mencari informasi di internet, namun saya juga harus mempersiapkan media ajar yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi itu semua jika terjadi kejadian. Oke, baik.
Jadi persiapannya sudah ada modul ajar, Iya. media ajar, dan juga yang terakhir tadi Rubrik pembelajaran. area perkembangan tadi ternyata Bapak sudah mempersiapkan modul ajar, media ajar, dan juga instrumen penilaiannya. Oke, sangat baik ya Pak. Tapi Pak, kira-kira dalam persiapan tersebut, apakah memang sudah dipersiapkan secara baik, tapi apakah itu tidak akan ada tantangan nantinya di dalam kelas? Tantangannya mungkin karena ini kegiatannya presentasi setiap kelompok, mungkin tantangannya adalah waktu ya Bu ya. Waktu dan bagaimana cara mengorganisasi siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Meskipun kita sudah memberikan LKPD, tentunya itu sebagai salah satu yang patut diwaspadai agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya penggunaan waktu yang tidak sesuai, kegiatan pembelajaran yang tidak tertib, meskipun kita sudah ada keyakinan kelas dan sebagainya. Oke, dari tantangan-tantangan tersebut Pak, adakah kiat-kiat khusus yang akan Bapak lakukan nanti di kelas jika hal tersebut terjadi? Penting ya Bu ya, jadi saya nanti pastinya kalau seperti ini saya harus menghubungi ketua bidang studi sebagai timekeeper terutama ya, supaya bisa memanage waktu dengan baik, dan tentunya saya juga akan mendampingi. Tentunya keyakinan kelas yang ada harus selalu diingatkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, sangat baik ya Pak. Jadi ternyata dari tantangan yang kira-kira mungkin akan terjadi, Bapak juga sudah bisa memikirkan apa yang nantinya akan dilakukan jika hal tersebut terjadi. Oke, sangat baik ya Pak. Dan untuk strategi yang akan Bapak gunakan nanti di kelas seperti apa? Strateginya, ya pertama saya harus menyampaikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu agar mereka lebih semangat belajar. Kemudian tentunya pemahaman bermakna supaya mereka bisa mengetahui pembelajaran itu manfaatnya untuk apa. Tentu ice breaking itu penting. Ice breaking itu penting, memang punya banyak tantangan ya, karena setiap kali kita menggunakan ice breaking yang berbeda-beda. Saat ini juga kita harus dituntut untuk memiliki ice breaking yang terbaik. Tentunya itu juga strateginya harus dipersiapkan bagaimana cara kita berkolaborasi dengan anak-anak. Siapa tahu mungkin mereka punya ice breaking yang lebih seru. Jadi strategi yang akan Bapak gunakan nanti itu termasuk juga berkolaborasi dengan anak-anak di dalam kelas, menghubungi KBS, dan tetap mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke Pak, dari rencana baik ini, kapan Bapak akan melaksanakannya? Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Jumat nanti. Hari Jumat ya, berarti tanggal 13. Benar. Oke, baik Pak. Di kelas 9B. Di kelas 9B. Oke, dicatat ya Pak. Nanti saya akan berkunjung ke kelas Bapak dan sama-sama akan mengikuti pembelajaran di sana. Siap. Oke. Baik Prof. Agus, dari percakapan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Akhirnya saya bisa mempersiapkan diri mengenai potensi-potensi kendala yang harus saya hadapi nantinya, yang sebelumnya saya belum pikirkan. Namun ketika Ibu bertanya, akhirnya saya pikirkan harus menyiapkan alternatif untuk proses pembelajaran selanjutnya. Saya pikir itu tidak kalah penting karena masalah-masalah seperti itu. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Bagus untuk waktunya pada saat ini. Semoga di hari Jumat nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik dan Amin. sukses. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Atau ada yang bisa membantu dulu stolon apa bedanya dengan akar tinggal? Atau apakah perbedaannya antara lisoma dengan stolon tadi? Kita lihat gambarnya, coba kembali. Karena ini ya. Nah, ini stolon. Ini tuh stolon. Nah, akar tinggal ini toh, atau yang dikenal dengan trisoma gitu toh. Apa bedanya yang teman-teman sudah pelajari nih dari gambar ini? Ya.
Stolon tumbuh di atas tanah. Kalau itu akar tinggal atau rizoma dia misalnya tidak. Oke. Kalau stolon dikatakan bahwa dia akan timbul di permukaan tanah. Seperti itu, merayap di atas permukaan tanah. Sehingga dia mengakibatkan tunas-tunas yang baru. Ini tidak terlalu jelas gambarnya. Harusnya nanti berikut pemateri yang presentasi berikut harus besar ya gambarnya ya. Kalau rizoma itu di dalam tanah. Ya toh? Rizoma itu di dalam tanah. Kalau stolon itu di permukaan tanah. Itu perbedaannya menurut temanmu, Jessica. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Itu pendapat dari Jessica, Abbas. Boleh. Selamat pagi, saya mau tanya. Boleh sih. Nah, silakan. Dia minta teman itu. Saya Dian Spora. Spora. Kami sih jelaskan kantong kecil berisi materi genetik yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru saat kondisi mendukung. Contoh-contoh kondisi yang mendukung itu seperti apa? Kondisi mendukung itu seperti apa? Di sini katanya kantong kecil berisi materi genetik. Materi genetik berarti itu adalah organ-organ reproduksi. Nah, materi genetik itu adalah organ-organ reproduksi. Salah satu organ reproduksi itu sudah tahu toh apa? Sel telur, sel sperma dan sebagainya. Kantong kecil ini katanya berisi materi tentang materi genetik yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru saat kondisi mendukung. Gitu toh? Oke, duduk. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya dulu. Siapa yang Anda baca ini, kondisi mendukung itu maksudnya seperti bagaimana? Apakah suhu? Apakah kelembaban? Apa? Kira-kira kondisi ataukah kesuburan dan sebagainya. Gitu. Pertanyaan kelanjutan. Jadi menurut kelompok kami itu yang mempengaruhi adalah faktor kelembapan udara. Jadi kalau kadar air yang baik atau cukup itu pasti bisa berubah. Suhu dan temperatur itu. Apakah bisa dimengerti? Lumut tumbuhnya di ada yang air gitu ya kalau lumut. Atau di tanah tempat kering begitu kalau lumut. Maksudnya Pak Guru, apakah itu lumut tumbuhnya di daerah-daerah lembab atau di daerah-daerah kering? Oh, daerah lembab ya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa temui di mana itu lumut? Oh, di got, selokan, wastafel. Oh iya, wastafel. Betul. Ada di kamar mandi. Di kamar mandi. Kamar mandi mana? Perempuan. Itu dia kan tumbuh. Berarti tempat itu adalah tempat yang apa ya? Kira-kira bisa dikatakan tidak sehat begitu? Tidak sehat. Kenapa dia tumbuh lumut? Karena lembab. Cuma masalah lembab. Nah, gitu. Apakah semua daerah lembab itu bisa ditumbuhi lumut? Kemungkinan boleh iya. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Sumur ya. Kalau tumbler kalian berlumut, pernah lihat nggak? Harusnya pernah. Kalau tidak pernah, itu konsekuensinya kalau misalnya tumbler kita transparan. Kenapa dia bisa berlumut? Karena air yang kita konsumsi itu teman-teman, itu biasanya mengandung apa ya? Mikroorganisme. Ketika dia bisa kena sinar matahari, itu dia berpotensi untuk hidup di sana. Karena lumut tidak akan hidup kalau tidak ada cahaya matahari. Nah, karena dia hidup itu harus memerlukan cahaya matahari. Itu juga alasan kenapa air minum kemasan tidak boleh diletakkan di bawah sinar matahari. Jadi lumut ketika kena cahaya dia akan tumbuh. Makanya botol-botol kalian teman-teman, kalau botol-botol transparan itu tidak 100% dia selalu bersih. Makanya ada alat untuk membersihkan botol. Kalau botolmu sudah lama tidak pernah dibersihkan atau cuma dicuci pinggir-pinggirnya begini, ya teman-teman harus pikirkan sendiri kira-kira apa yang terjadi. Sama seperti kita menggunakan tempat makan tidak pernah dicuci, ya begitulah. Jadi botol kalian, oke Pak Guru, kita biasanya di spool atau dibilas menggunakan air panas. Iya, tidak masalah. Tapi percaya atau tidak, itu tidak akan terangkat kecuali kalian pakai
alat untuk membersihkan motor. Harganya sangat murah, makanya beli. Selamat sore Pak Guru Bagus, Asrin. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya Pak? Luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Hari ini kebetulan hari ini ujian Bu, jadi tidak sempat proses pembelajaran di kelas Ya. ini. Oke. Sebelumnya untuk yang proses observasi yang sudah kita lakukan bersama-sama pada hari Jumat. Kalau untuk observasi pada hari Jumat terus terang seru ya Bu ya, seru. Pertama, kenapa saya katakan seru, ada sesuatu yang tak terduga. Yang tak terduga yaitu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya juga akhirnya jadi belajar hal baru juga terkait pertanyaan-pertanyaan tak terduga dari anak-anak. Itulah karena mereka juga diberikan kesempatan sebebas-bebasnya mencari informasi di media sosial, platform digital, buku-buku, sehingga mereka juga mendapatkan sesuatu pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dengan puas, sehingga saya akhirnya belajar dari informasi yang baru. Baik, luar biasa ya, ternyata pembelajaran yang sudah kita ikuti bersama pada hari Jumat lalu itu sangat seru, seperti yang saya rasakan juga. Memang sangat seru pembelajaran yang sudah terjadi di kelas Bapak. Baik Pak, untuk pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak persiapkan sebelumnya saat observasi? Kalau langkah-langkahnya terus terang karena kita juga memegang modul ajar, langkah-langkahnya pasti terlaksana dan sesuai. Namun apakah dapat terlaksana dengan baik? Tentunya itu juga ada tidaknya. Karena contoh apa yang saya rencanakan harusnya adalah presentasi itu maksimal itu 3 kelompok, dan ternyata karena keterbatasan waktu dan saya juga mengalami masalah manajemen waktu di sana, sehingga yang terjadi adalah cuma 2 kelompok. Ya, saya rencanakan setiap kelompok itu harus aktif dalam proses diskusi, karena saya tidak memberikan manage dengan baik itu keadaan kelompok, sehingga kelompok yang lain harusnya saya tahan untuk tidak mempersiapkan presentasi untuk tampil berikutnya. Maksud saya supaya fokus ikut kegiatan ini dulu. Akhirnya ada kelompok-kelompok lain itu pasif ya, pasif karena tidak maksimal, sehingga hanya beberapa kelompok yang saya katakan sangat mendominasi di situ. Seperti itu, menurut saya juga itu menjadi suatu pembelajaran bagi saya pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Guru. Dari jawaban yang saya tangkap dari apa yang sudah Bapak katakan tadi, ternyata ada beberapa hal yang tak terduga yang terjadi selama pembelajaran. Nah, ada beberapa tantangan ya Pak ya yang terjadi. Nah, jika tantangan tersebut di pembelajaran selanjutnya terjadi lagi, apa yang kira-kira Bapak akan lakukan? Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi, itu tentunya saya jangan sampai terjadi lagi. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi, pertama saya memerlukan bantuan dari ketua bidang studi untuk menjadi timekeeper, supaya pertama untuk kegiatan presentasi on time, kegiatan kemudian pada saat tanya jawab juga on time, kemudian tentunya saya juga menggunakan asesmen ini juga dimaksimalkan sehingga semuanya juga terlayani, sehingga bukan hanya 1-2 kelompok yang dapat aktif, melainkan semua kelompok itu bisa aktif. Tentunya bagaimana caranya saya untuk menggerakkan mereka untuk aktif? Tentunya saya harus menyiapkan beberapa metode, serta mungkin saya mengajak mereka untuk dipantik dengan informasi-informasi tematik yang sekiranya bermanfaat untuk kehidupan mereka setiap hari. Bukan cuma sekedar tahu, namun mereka juga dapat mendapatkan informasi. Bisa seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi rencana Bapak ke depannya yang akan Bapak lakukan seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu dengan menghubungi ketua bidang studi, memanfaatkan potensi juga atau fungsi dari mereka dalam membantu proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau menurut Bapak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi tersebut, kira-kira alasan hal tersebut
karena apa? Alasan sehingga terjadi tantangan itu ya. Iya, mengapa hal tersebut terjadi? Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya terlalu fokus bahwa yang penting bisa presentasi. Mereka diberikan kesempatan yang penting bisa presentasi sesuai dengan apa yang memang betul kita mengakomodir kebutuhan mereka untuk berbicara. Namun penting karena kita mengakomodir, tetapi kita juga harus memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemarin lantaran euforia kita melaksanakan presentasi sangat menarik, sehingga kita lupa untuk rambu-rambu lalu lintas yang harus dipelajari. Seperti itu. Jadi hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Nah, dengan strategi yang Bapak sudah katakan tadi, nanti akan lebih memaksimalkan lagi timekeeper dan juga waktu presentasi. Juga yang Bapak sudah sampaikan lagi tadi itu memaksimalkan kelompok-kelompok dalam mempersiapkan materi sebelumnya. Oke, baik sekali Pak. Dari solusi atau strategi yang nantinya akan Bapak terapkan, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan tersebut? Tentunya sepanjang saya bisa mengajar, saya bisa masuk di dalam kelas, tentunya setiap hari termasuk kegiatan kemarin menjadi sebuah pembelajaran, tentunya itu akan menjadi selalu pedoman untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Apalagi terkait disiplin positif, kita bicara dengan disiplin positif ini tentunya harus selalu ada rambu-rambu yang selalu mengingatkan. Yang pertama harus disiplin. Seperti itu. Jadi kapan saya lakukan, setiap masuk pasti harus ada perbaikan, evaluasi. Baik sekali ya Pak. Oke, Bapak akan melaksanakannya di pembelajaran berikutnya. Nah, saya ingin tahu lagi Pak, kalau untuk pelaksanaan tersebut, adakah dokumen-dokumen yang Bapak butuhkan untuk melaksanakannya? Dukungan yang pertama tentunya saya ingin mendapatkan dukungan dari siswa peserta didik ya. Karena bagaimana saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik kalau misalnya kondisi mereka juga tidak siap. Saya harus mempersiapkan tentunya juga dengan metode pendidikan yang kita pelajari tentang sosial dan emosional itu. Kita harus tahu juga menyiapkan kondisi mereka secara psikis, kegiatan-kegiatan awal kegiatan pembelajaran dengan ya mungkin game, kalau saya biasa menggunakan thesis atau work wall atau ice breaking lah seperti itu. Kemudian dukungan dari teman-teman. Kalau saya pembelajaran IPA itu biasanya sebelum masuk di kelas kami biasa diskusi. Kira-kira hari ini materinya ini kegiatannya gimana? Sesuai modul begini-begini. Adakah ice breaking yang menarik ataukah adakah media pembelajaran yang menarik? Meskipun kami bekerja sama membuat modul pembelajaran, namun media pembelajarannya biasanya berbeda. Tentu kegiatan-kegiatannya juga di dalamnya berbeda. Lain kali saya merasa lelah sekali ketika di dalam kelas, berarti ketika saya capek di dalam kelas, berarti proses pembelajaran itu tidak menyenangkan. Berarti saya harus mengadaptasi dan teman-teman. Tentunya berkolaborasi dengan teman-teman itu membuat saya semakin baik. Itu dukungan dari guru dan siswa. Oke, baik sekali ya Pak. Ternyata dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya juga belajar banyak mulai dari proses pembelajaran, dari juga percakapan tentang observasi sampai pada saat ini saya juga baru belajar banyak dari Bapak, sehingga nanti kalau saya belajar juga di dalam kelas, nanti saya akan mengadopsi hal-hal baik yang sudah Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk waktu dan kesempatannya pada saat ini. Semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, hal-hal yang baik yang bisa kita bicarakan tentang proses pembelajaran agar kita semakin baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran terhadap peserta. Terima kasih Pak. Sudah